Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan membahas tema 3 yaitu tentang akuntansi manajemen. Anggota kelompok yang pertama ada Rahmawati Adisa Fitri 2018-344, Gerda Pramadani 2018-345, Fahri Ahmad Fauzi 2018-349, Mary Yulita 2018-349, dan Canda Firanda 2018-350. Simak video berikut ini. Kelompok kami mengambil judul yaitu analisis pengaruh biaya diferensial dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk menerima atau menolak pesanan khusus studi kasus PT ABC. Poin-poin latar belakang dari kelompok kami yaitu ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan akan dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, pada pesanan khusus harga permintaannya lebih rendah dari harga jual. Penerima pesanan khusus ditentukan oleh beberapa tambahan laba yang diperoleh perusahaan dan pemanfaatan kapasitas produk yang menganggur. Tambahan laba akan diperoleh jika hasil penjualan pesanan khusus lebih besar dari biaya diferensi akibat diterimanya pesanan khusus tersebut. Yang ketiga, adanya persaingan antar perusahaan yang semakin kompleks untuk memberikan pilihan pada konsumen terkait barang yang diproduksi. Terlebih lagi, para konsumen banyak yang mempertimbangkan biaya, nilai, dan manfaat dari sebuah produk. Gerda Pramadani Ananda dengan NIM 2018-345 menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya, apakah biaya diferensial dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, tujuan penelitian menganalisa pengaruh biaya diferensial dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ada 4 tinjauan pustaka. Yang pertama, biaya menurut Firdaus dan Wasilah. Yang kedua, biaya diferensial menurut Mulyadi. Yang ketiga, pengambilan keputusan menurut Baron dan Bire. Yang keempat, pesanan khusus Nivianti Kurniayu. Ya, di sini saya akan menjelaskan review penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galuh Ananda Reksi Pratiwi tahun 2020 yang berjudul analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada USD Sumber Rezeki Surabaya. Hasilnya menunjukkan dalam mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan khusus kecambah, jumlah produksi yang dipesan dapat memanfaatkan kapasitas menganggur selama tidak melampaui kapasitas maksimum. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyono Tri Indah Wahyuni tahun 2020 yang berjudul analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan pesanan khusus pada PT Marinal Indoprima Kabupaten Sumeneb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan mengenai biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima pesanan khusus yang diajukan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas yang menganggur dalam menerima pesanan khusus dari pembeli. Pesanan khusus dapat diterima apabila dapat menambah laba perusahaan. Dengan menggunakan analisis perhitungan biaya diferensial, maka laba menjadi lebih optimal karena biaya yang diperhitungkan hanya biaya yang terkait saja dengan volume produksi. Sedangkan kelompok biaya yang tidak terkait tidak diperhitungkan. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan objek. Alasan memilih objek penelitian UMKM Halilintar karena belum menerapkan aset tetap dengan SHK UMKM. Selain itu, pencatatan yang dilakukan pemilik UMKM Halilintar masih bersifat sederhana dan hanya dilakukan di saat waktu luang saja. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari sumber pertama dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, literatur lainnya. Saya Canda Firanda, NIM 350, menjelaskan mengenai teknik perolehan data. Teknik ini dilakukan secara langsung, secara wawancara kepada sumber utama pada objek penelitian. Kemudian yaitu teknik atau tahapan dari analisis data. Yang pertama itu ada pengumpulan data dengan cara wawancara dan interview bersama narasumber utama.
dan pencarian data melalui literatur. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pemfilteran data atau mengkelompokkan data yang telah didapat dari narasumber dan literatur. Yang ketiga yaitu penyajian data dari hasil wawancara dan literatur. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian. Sekian dari kelompok C pembahasan tentang tema 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.